Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Jadi saya kira dari paparan Pak Awi, Pak dosen kita, ya, kemudian pengacara kita, perhimpunan magister hukum, ya. Saya kira luar biasa lah ya. Satu poin yang bisa kita tarik dari tiga pembicara sebelumnya, artinya kita semua masih menginginkan tegaknya negara ini sebagai negara hukum dan menginginkan tegaknya keadilan. Saya kira itu poin pentingnya, lepas dari pernak-pernik dan cara membawakannya tadi ya. Tapi negara hukum dan berkeadilan itu menjadi penting. Nah, negara hukum itu salah satu pilar dari negara hukum, ya, menurut AVDC itu, ya kan? Itu adalah equality before the law, ya. Equality before the law itu apa? Persamaan di muka hukum. Dalam kasus ini, kalau kita perhatikan, ini kasusnya sangat spesifik. Kasus terkait pasal 156A. Dan sepanjang Republik ini berdiri, sejak adanya pasal 156A yang disisipkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65, PNPS 165, yang diundangkan lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69, itu tidak pernah ada satu tersangka pun yang apabila disangka melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 156A itu bebas berkeliaran, ya, nggak pernah ada itu. Kita lihat kasus Gavatar yang sebelumnya itu Al-Qiyadah Al-Islamiyah, itu sama tuh, 2 kali berkasus, dua-duanya tangkap dulu baru diperiksa di dalam penjara, ya, di dalam tahanan, ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tahanan, dikeluarkan penahanan 20 hari, kemudian diperiksa, melengkapi bukti-buktinya pada saat dia sudah ditahan. Lee Aiden 2 kali juga, bahkan satu yang kedua itu Lee Aiden tuh bareng-bareng sama saya tuh di Poldanya ditahan. Jadi saya tahu persis. Iya, beda kasus cuman ya. 156A juga itu. Dan ditahan dulu. Ditahan dulu itu Lee Aiden tuh. Baru kemudian disidik, ya. Siapa lagi? Kasus Arswendo Atmowiloto, ya, yang tabloid apa dulu itu ya? Monitor. Itu juga ditahan dulu itu. Kasus Usman Roy yang sholat pakai bahasa Indonesia, sama ditahan dulu juga. Kasus Tajul Muluk Sampang Madura, sama ditahan juga. Jadi baru kali ini ada presiden, ya, yang akan menjadi presiden, bahwa kalau orang, walaupun tadi katakanlah dapat, ya, tapi dapat itu, hukum itu kan ada yang normatif, ada yang praktik. Nah, praktik ya dalam kasus 156A itu selalu ditahan lebih dulu. Sehingga apabila tidak dilakukan hal yang sama terhadap kasus-kasus 156A, ya, saya nggak mau singgung kasus lain. Kasus-kasus lain misalnya di HMI itu, baru dikumpulkan buktinya, udah ditangkap-tangkapin tuh malam itu. Malam itu mereka baru pulang dari kantor saya tuh, konsultasi, ya. Jadi belum ada bukti permulaannya belum cukup, tapi sudah ditangkap, baru di dalam tahanan dilengkapi bukti-bukti permulaannya. Jadi saya kira kalau kita masih mau menjunjung tinggi hukum, maka equality before the law-nya itu mesti diterapkan seharusnya. Nggak boleh ada perbedaan perlakuan, ya. Apalagi perbedaan perlakuannya ini tidak memiliki alasan yang cukup kuat, argumentasi hukumnya nggak cukup menurut saya. Misalnya apa? Ada syarat objektif. Syarat objektif untuk bisa ditahan itu, untuk bisa ditahan adalah ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Itu syarat objektif namanya. Jadi kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau selebihnya ke atas itu bisa ditahan. Dan ada syarat subjektif. Nah, syarat subjektif ini siapa yang menilai? Sayangnya bukan kita, bukan pengamat, bukan masyarakat. Yang melakukan penilaian terhadap subjektivitas dari syarat ini adalah penyidiknya. Nah, penyidiknya ini tergantung. Kalau penyidiknya profesional, ya,
tidak berpihak, ya, imparsial dan profesional, maka dia akan tahan itu seharusnya. Tapi kalau penyidiknya tidak profesional, ya, parsial dan personal itu artinya harusnya impersonal, harusnya tanpa melihat siapa, harusnya impersonal dan imparsial, tidak memihak, tidak sebagian, dan tidak memandang siapa. Itu impersonal namanya. Tapi sekarang personal parsial dan tidak profesional. Saya mau katakan begitu. Mau nggak mau, apa boleh buat nih Pak Awi ya? Mohon maaf ya. Boleh ini, kebebasan menyatakan pendapat ya. Ini diskusi soalnya ya. Jadi jangan dianggap ini. Ini dari segi sudut pandang argumentasi hukumnya. Kenapa saya katakan parsial? Karena kasus ini dilihat dalam konteks pilkada semata-mata. Seolah-olah kalau tersangkanya ditahan mengganggu proses pilkada. Padahal tidak mengganggu sebetulnya. Ya, itu pertama. Yang kedua, personal. Kenapa personal? Penyidiknya melihat ini karena seorang gubernur dan backingnya kuat, sehingga nggak berani menahan. Ya, nanti ditanya sama Bang Bursa, siapa backingnya? Bang Bursa yang ahli politik. Kalau saya ini cuma hukum saja, ya. Bang Bursa nih yang akan menjelaskan peta politiknya. Nanti tanya, silakan. Jadi ada yang membacking sehingga penyidiknya sepertinya agak jeri begitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tidak profesional. Saya kira itu bisa saya dapat informasi dari proses penyelidikan sebelum gelar perkara dan pada saat gelar perkara itu sendiri. Hasil penyidikannya saya belum pernah, saya mohon maaf aja, saya bukan bermaksud sombong, bukan apa. Saya sempat diingatkan oleh istri saya kalau saya menyebut profesi saya itu pengacara sudah 20 tahun tuh dimarahin sama istri saya. Ngapain sebut-sebut pengacara 20 tahun? Enggak usah lah. Bukan itu maksud saya. Saya mau pengalaman sebetulnya ini. Sepengalaman saya berprofesi sebagai pengacara, saya belum pernah mengalami penyidik, ya, kalau saya melapor ataupun klien saya yang dilaporkan, itu saya belum pernah mengalami penyidik mencari ahli-ahli yang justru meringankan tersangka. Baru kali ini saya temuin. Itu yang saya sebut unprofessional ya. Jadi belum pernah itu. Sepengalaman saya, ini banyak pengacara mungkin di sini ya. Adakah teman-teman pengacara pernah mengalami ketika kita laporkan, kemudian polisinya, penyidiknya mencari ahli-ahli, kalau itu perlu ahli, yang meringankan. Itu kalau dari kita. Kalau kita terlapor, dia bilang, mana, siapa yang meringankan? Nanti aja pengadilan ini. Begitu ya? Disuruh di pengadilan ya? Disuruhnya di pengadilan. Kalau pengacara ini disuruhnya pengadilan. Jadi ini agak aneh menurut saya ya. Ini saya sebut dengan unprofessional ya. Nah, itu nanti Bang Bursa bagiannya, bukan bagian saya itu. Jadi alasan subjektif itu ya, sekali lagi tidak melarikan diri, saya kira oke lah, tidak melarikan diri karena wajahnya tersangka ini kan dikenal di mana-mana, oke lah, nggak melarikan diri. Tapi ada tidak menghilangkan barang bukti. Nah, ini menurut saya agak gabah kalau menyatakan bahwa tersangka ini tidak akan menghilangkan barang bukti menurut penilaian subjektif polisi, penyidik. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan barang bukti yang digunakan dalam konteks ini adalah upload di media resmi, website resmi yang mengupload video-video sang tersangka ini. Tersangka ini kan agak menurut saya banci kamera sedikit lah dia. Kenapa? Setiap rapat-rapat itu harus disorot kamera dan harus diupload begitu. Ya, rapat apa aja pokoknya dengan alasan transparansi katanya. Tapi upload videonya itu saya nonton, saya itu iseng-iseng sedang nonton juga. Sebetulnya agak sakit jiwa juga menurut saya ya. Ngomongnya sembarangan soalnya ya. Rapat anak buahnya dimarahin, lagi rapat soal teknis ngomongin soal iman. Nggak keruan-keruan itu. Ya. Jadi nggak fokus. Nah, itu diupload tuh. Nah, itu kan ada website resminya. Website resmi itu di bawah kendali pemerintahan. Jadi sangat mungkin dia menggunakan pengaruhnya untuk menghilangkan itu website, menghilangkan itu video, atau memerintahkan untuk mengubah, mengedit itu video. Ya, walaupun video yang lain sudah disita. Dan perangkat untuk mengupload itu
bisa diperintahkan, diinstruksikan, dipengaruhi pengelolanya itu untuk dilenyapkan. Jadi kalau alasan menghilangkan barang bukti saya kira bisa kita bantah. Kemudian mengulangi perbuatan, baru 5 menit kalau nggak salah ya, ditetapkan sebagai tersangka, dia ngomong, udah nuduh-nuduh orang lain nih, demo bayaran lah, saya akan menang jadi presiden lah. Aduh ya, itu artinya apa? Dia sebetulnya kan memfitnah orang, menyatakan orang demo bayaran itu kan menyebarkan kabar bohong, fitnah dan pencemaran nama baik, itu perbuatan pidana juga sebetulnya. Artinya sudah terjadi, harusnya ditahan. Nah, karena tidak ditahan, sudah terbukti secara objektif ya perilakunya yang menurut saya perilaku ini perilaku merusak lah. Sangat salah kalau orang atau kami umat Islam atau rakyat Indonesia lah saya kira yang menginginkan tegaknya hukum dan mendorong supaya supremasi hukum itu tetap ditegakkan, tapi justru dituduh untuk memecah belah bangsa. Justru sebetulnya tersangka ini yang memecah belah bangsa. Ya, terbukti saya yakin seyakin-yakinnya, nanti konfirmasi sama Bang Bursa. Ya, saya dapat informasi dari Bang Bursa soalnya. Elit ini jadi pecah. Elit ini jadi pecah, elit politik ini. Elit pemerintahan jadi pecah menyikapi seorang tersangka ini. Kemudian kita lihat setelah ada demo 4/11 kemarin, itu di beberapa daerah timur ada demo yang mengancam memisahkan diri. Loh, ini kan memecah belah. Yang memisahkan diri kan sebetulnya anti NKRI. Kalau Ahok dijadikan tersangka dan ditahan, maka kami akan merdeka. Loh, apa urusannya? Ini urusan hukum, bukan urusan separatisme. Artinya dia tersangka ini didukung oleh kelompok separatis dong. Berarti yang memecah belah itu, yang membuat pecah belah bangsa ini kan si tersangka ini harusnya. Itu logika yang waras. Nah, kalau logikanya sudah nggak waras, susah kita. Ya, ini logika yang waras begitu tuh. Yang mendukung tersangka ini adalah kelompok-kelompok separatis sebetulnya. Kelompok-kelompok yang memutarbalikkan fakta. Apalagi misalnya pernyataannya yang perlu dikritik ya, misalnya bahwa saya ini seperti Nelson Mandela, kalau nanti di penjara jadi presiden. Artinya apa? Nggak lucu, tapi bodoh juga menurut saya ya. Mohon maaf saya harus mengeluarkan kata-kata itu. Kenapa? Nelson Mandela itu dia kelompok mayoritas yang ditindas oleh minoritas. Ya, Nelson Mandela mayoritas yang dipenjarakan oleh minoritas. Apartheid itu namanya. Rezim apartheid itu orang minoritas, kulit putih di Afrika Selatan dulu itu, tapi menguasai Afrika Selatan. Tidak ada warga asli Afrika Selatan yang bisa jadi pejabat waktu itu, menguasai pemerintahan, ekonomi dan politik. Nah, Nelson Mandela dipenjara karena mencoba mengubah sistem itu, nggak benar itu. Nah, ini kebalik logikanya, dia mempersonalisasikan dirinya sebagai Nelson Mandela, orang yang ditindas. Emang dia mayoritas. Nah, ini kan aneh. Jadi dengan logika yang tidak wajar begini kok masih banyak orang-orang yang mendukung dia. Itu menurut saya satu keanehan itu. Ya. Ya, kalau soal itu, itulah yang mendukung dia maksud saya. Ya, kalau ditanyakan siapa pendukungnya, itu tadi yang membayar-bayar itu, yang punya kesanggupan membayar. Itulah pendukungnya. Nah, saya kira kenapa kami terus melakukan aksi nanti akan tanggal 2 Desember, ya kita akan sudah tentukan, kita akan terus lakukan aksi. Karena apa? Karena hukum tidak tegak. Negara ini bukan lagi menjadi restat, tapi menjadi mahstat sudah. Menjadi negara kekuasaan. Ya. Karena itulah GNPF, ya, elemen-elemen ormas Islam dan umat Islam, bahkan seluruh profesi, tadi kalau katakanlah nanti apakah akan datang lagi? Ya terserah. Tapi kami menyerukan bahwa Indonesia dari negara hukum terancam menjadi negara kekuasaan. Itulah mengapa kami terus melakukan aksi menuntut supaya adanya penegakan hukum, supremasi hukum ini ditegakkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum.